Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Adeline Humaira Audrey. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan tempat saya magang, tepatnya di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Berikut penjelasan profil Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang dimana adalah tempat saya magang selama 40 hari. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah lembaga penegak hukum yang berperan penting dalam sistem peradilan di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur, berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5456 Surabaya. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memiliki visi untuk menjadi lembaga penegak hukum yang profesional, proporsional, dan akuntabel. Profesionalisme di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur diwujudkan melalui pelaksanaan tugas oleh jaksa dan pegawai yang berlandaskan nilai-nilai tri krama adiaksa, didukung oleh pengetahuan, wawasan, serta pengalaman yang memadai sesuai dengan kode etik profesi. Proporsionalitas tercermin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan yang penuh bertanggung jawab, taat asas, efektif, efisien, serta menghargai hak-hak publik. Akuntabilitas ditunjukkan melalui kinerja kejaksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut saya akan menjelaskan tentang tugas dan wewenang kejaksaan. Melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pidana yang memperoleh kekuatan hukum, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum, serta statistik kriminal. Makna dan arti logo kejaksaan. Bintang bersudut 3. Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan jumlah 3 buah merupakan pantulan dari Trapsila Adiaksa sebagai landasan kejiwaan warga, adiaksa yang harus dihayati dan diamalkan. Pedang, senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkaran atau kebatilan dari kejahatan. Timbangan, timbangan adalah lambang keadilan, keadilan diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa. Padi dan kapas, padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat. Saloka Satya Adi Wicaksana merupakan Trapsila Adiaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adiaksa dan mempunyai arti serta makna. Satya, kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi, dan keluarga maupun terhadap sesama manusia. Adi, kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama, bertanggung jawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga, dan terhadap sesama manusia. Wicaksana, bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya. Makna tata warna, warna kuning. Warna kuning diartikan dan dimaknai luhur, keluarahan merupakan warna yang dikandung dalam gambar atau lukisan, keluarahan yang dijadikan cita-cita. Warna hijau diartikan dan dimaknai tekun, ketekunan yang menjadi landasan pengerjaan atau pengeraihan cita-cita. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur saat ini adalah Dr. Mia Amiati SHMH yang menjabat sejak Maret 2022. Beliau merupakan perempuan pertama yang memimpin Kejaksaan Tinggi Jawa Timur setelah 33 pemimpin sebelumnya adalah laki-laki. Di bawah kepemimpinannya, Kejaksaan Jawa Timur telah mencapai berbagai prestasi, termasuk pengembalian keuangan negara senilai 2,5 triliun dalam bentuk denda, dan 34,7 miliar berupa uang pengganti dan penanganan tindak pidana khusus sepanjang tahun 2024. Berikut pengorganisasian pelaksanaan rencana kerja di Kejaksaan Tinggi. Yang pertama, ada kegiatan kerja utama atau prioritas, membuat dokumen hukum P16. Di sini memperhatikan berkas yang sebelumnya sudah jadi, kemudian mencoba membuat berkas tersebut. Memperhatikan poin apa saja yang harus dicantumkan dalam pembuatan P16 dan berdiskusi dengan jaksa yang bersangkutan. Untuk pembuatan P16 dan dokumen P18 itu juga sama. Setelah itu ada pembuatan dokumen hukum P21. Di sini memperhatikan berkas yang sudah ada di sebelumnya, kemudian mencoba membuat sendiri berkasnya dan memperhatikan poin yang harus dicantumkan dalam berkas. Setelah itu berdiskusi dengan pegawai di pidana umum. Dan yang keempat, ada dokumen hukum P42. Di sini memperhatikan berkas yang sudah jadi sebelumnya. Sebagai contoh,
dan memperhatikan poin-poin apa saja yang harus dicantumkan di dalam berkas tersebut. Yang kedua, kegiatan kerja rutin. Menulis buku register perkara. Di sini mengamati terlebih dahulu, lalu mengisi register perkara di bidang tersebut. Mengambil berkas tahap 1 untuk dilihat data-data yang harus diisi di dalam register, kemudian mengisi register berkas perkara sesuai dengan data yang ada. Menulis buku surat masuk pidana umum. Mengambil surat-surat yang akan diisi dalam buku surat masuk dan keluar, kemudian melihat contoh penulisan di buku surat masuk sebelumnya, dan mengisi buku surat masuk dengan poin-poin yang harus dicantumkan, dan melabel surat-surat masuk pidana umum, serta mengantar surat-surat tersebut yang sudah dilabel untuk didisposisi oleh asisten pidana umum. Setelah surat didisposisi, kemudian memasukkan surat pada kepala seksi sesuai disposisi dari Aspidum, asisten pidana umum, untuk dimintai pendapat kasih. Setelah itu, menulis dalam buku dan meminta tanda terima pada setiap penanggung jawab bidang. Mengambil nomor surat di bagian persuratan. Mengambil surat yang akan diberi nomor. Mengambil buku nomor surat berdasarkan kode surat. Kemudian menulis surat di buku surat sesuai bidang. Setelah itu, mencap surat-surat yang sudah diberi nomor. Membuat rekapulitas sidang online. Di sini diberikan informasi sidang online dari penanggung jawab. Setelah itu membuat rekapulitas sidang online berdasarkan arahan dan penanggung-jawaban. Setelah selesai dibuat, harus memasukkan rekapulitas sidang online tersebut pada asisten pidana umum untuk diberikan tanda tangan. Yang ketiga, ada kegiatan kerja pelengkap atau tambahan. Mengantar tembusan di setiap bidang di Kejaksaan Tinggi. Di sini mengambil tembusan surat yang akan dicatat. Setelah itu mencatat tembusan surat di buku kontrol pidana umum dan mengantar tembusan surat di setiap bidang-bidang. Setelah itu, meminta tanda terima kepada penanggung jawab di setiap bidang. Yang kedua, mengantar berkas perkara ke jaksa-jaksa. Di sini mencatat di buku kontrol perkara, kemudian mengantar pada jaksa-jaksa yang bersangkutan dan meminta tanda terima berkas pada jaksa-jaksa yang bersangkutan. Yang ketiga, mengarsip berkas-berkas perkara. Mengambil arsip-arsip berkas dan melihat kode surat, melihat termasuk di bidang apa surat tersebut, dan memasukkan berkas ke dalam outer. Adapun hasil dan pembahasannya di Kejaksaan Tinggi, yang pertama kegiatan kerja utama dan prioritas. Setelah dilakukan observasi dengan asisten pidana umum dan para kasih atau kepala seksi, serta pegawai di bidang pidana umum, penulis juga ditugaskan untuk membantu dalam membuat dokumen berkas P16, surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara bidang. P18, dokumen dibuat jika hasil penyidikan belum lengkap. P19, pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi. P21, pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Dan P41, surat tuntutan. Berdasarkan observasi dan surat penetapan rencana kerja praktik di Kejaksaan Tinggi, di sini bertugas membuat berkas P16, membuat tanda terima berkas tersebut kepada jaksa-jaksa dan pada bidang-bidang tertentu agar tercapainya kerja tersebut dengan maksimal, dan mempunyai metode agar terselesaikan tugas tersebut dengan baik, yaitu dengan memperhatikan dengan cermat poin apa saja yang harus dicantumkan dalam berkas P16 tersebut, membaca dengan cermat dan memperhatikan poin apa saja yang harus dicantumkan mengenai nama pelaku, pasal yang didakwakan, biodata pelaku, dan nama-nama jaksa yang akan membantu perkembangan penyidikan perkara. Selain itu juga sarana penunjang yang digunakan selama melakukan kegiatan kerja praktik adalah komputer. Selain itu juga harus berkonsultasi dengan jaksa yang bersangkutan maupun pegawai di bidang pidana umum. Yang kedua, kegiatan kerja rutin. Menulis buku register perkara di setiap bidang pidana umum. Di sini diajarkan untuk mengecek setiap berkas tahap 1 yang sudah dibuat untuk kemudian ditulis dalam buku register perkara yang mencakup biodata tersangka berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, serta pasal yang dilanggar, tanggal terima berkas, petunjuk dari asisten pidana umum dan kepala seksi. Menulis buku surat pidana umum di sini diajarkan ketika menerima surat-surat yang masuk di pidana umum untuk langsung dicatat dalam buku surat masuk. Kemudian dibuat label untuk dimasukkan ke asisten pidana umum untuk didisposisi surat tersebut dan juga dimasukkan ke kepala seksi untuk diberi pendapat. Dan melihat disposisi dari asisten pidana umum masuk dalam bagian apa dan penulis, dan di sini meminta tanda terima pada penanggung jawab setiap bidang masing-masing di pidana umum. Mengambil penomoran surat di bagian persuratan.
Di sini mengambil dokumen-dokumen atau surat-surat yang akan diberi nomor sesuai dengan kode surat dan mengisi buku penomoran sesuai dengan kode surat. Setelah itu, mencap surat tersebut. Yang ketiga, kegiatan kerja pelengkap. Kegiatan kerja praktik pada Kejaksaan Tinggi tidak hanya meliputi pekerjaan prioritas tetapi juga mendapat kerja pelengkap yang dilakukan apabila pekerjaan prioritas dan pekerjaan rutin sudah diselesaikan. Kegiatan kerja pelengkap tersebut yaitu mengarsip surat-surat baik dari Kejari, pengadilan, Polda, dan Kejagung maupun dari berbagai bidang untuk dimasukkan ke dalam Outner sesuai pengelompokan surat tersebut. Di sini juga mengantar tembusan di berbagai bidang di Kejaksaan Tinggi untuk membuat tanda terima untuk tembusan tersebut dan mengantar surat di sekretariat untuk dikirimkan sesuai alamat surat yang tertera. Berikut ada beberapa bidang atau divisi yang ada di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Yang pertama, bidang pembinaan. Bidang ini bisa dibilang sebagai dapur administratif Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Mereka yang mengurus segala hal terkait pengelolaan sumber daya manusia, termasuk pegawai, jaksa, dan staf. Selain itu, bidang ini juga mengurus keuangan, perlengkapan, hingga perencanaan program. Jadi, kalau ada urusan internal yang berkaitan dengan administrasi dan pengembangan SDM, disinilah pusatnya. Tugas utama yang pertama, mengelola kepegawaian, rekrutmen, mutasi, dan promosi. Yang kedua, mengurus anggaran dan laporan keuangan. Yang ketiga, mengatur perlengkapan dan aset kantor. Yang keempat, merencanakan program kerja dan mengevaluasi kinerja. Adapun fungsi asisten bidang pembinaan, yaitu penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pembinaan berupa bimbingan, pembinaan, dan pengamanan teknis. Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta pembinaan kerja sama seluruh satuan kerja di bidang administrasi, penyiapan rencana dan koordinasi perumusan kebijaksanaan dalam penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana dan sarana, pemantauan, penilaian, serta pengendalian pelaksanaannya. Pembinaan manajemen, organisasi tata laksana, analisis jabatan fungsional jaksa, urusan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan perpustakaan, dan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya, pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat kejaksaan, melaksanakan pembinaan manajemen terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Tinggi. Asisten bidang pembinaan terdiri atas subbagian kepegawaian, subbagian keuangan, subkebagian umum, subkebagian data statistik kriminal dan teknologi informasi dan juga perpustakaan. Bidang yang kedua adalah bidang intelijen. Ini adalah tim mata dan telinga kejaksaan. Mereka melakukan penyelidikan dan pengumpulan informasi untuk mendukung proses penegakan hukum. Jadi, sebelum sebuah kasus masuk ke tahap penyidikan, Badan Intelijen seringkali melakukan pemantauan untuk mengumpulkan data dan bukti awal. Mereka juga aktif dalam sosialisasi hukum ke masyarakat supaya lebih sadar hukum. Tugas utama, yang pertama, mengumpulkan dan mengolah informasi terkait tindak pidana. Yang kedua, melakukan penyelidikan awal untuk menentukan apakah ada indikasi pelanggaran hukum. Yang ketiga, mengadakan program penerangan hukum dan penyuluhan ke masyarakat. Berikut adalah rincian fungsi bidang intelijen Kejaksaan Tinggi. Yang pertama, intelijen penegakan hukum. Di bidang intelijen menyelenggarakan fungsi intelijen dalam rangka penegakan hukum baik preventif maupun represif. Yang kedua, koordinasi intelijen. Selain fungsi intelijen penegakan hukum, bidang intelijen juga menyelenggarakan fungsi koordinasi intelijen untuk mendukung penegakan hukum dan menjaga ketertiban serta ketentraman umum. Yang ketiga, kegiatan intelijen. Lingkup kegiatan bidang intelijen meliputi kegiatan intelijen, penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk mencegah tindak pidana. Yang keempat, ada bidang-bidang yang dikerjakan. Kegiatan intelijen dilakukan di berbagai bidang, termasuk ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kelima, pengamanan proyek strategis. Bidang intelijen juga berperan dalam pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek strategis, baik nasional maupun daerah. Yang keenam, penyuluhan hukum.
Bidang intelijen juga berperan dalam penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Yang ketujuh, pengamanan informasi. Bidang intelijen juga berperan dalam pengamanan informasi di daerah hukumnya. Yang kedelapan, pengelolaan bank data intelijen. Bidang intelijen mengelola bank data intelijen dan mengendalikan penyelenggaraan administrasi intelijen. Dan yang terakhir, ada evaluasi dan pelaporan. Bidang intelijen menyusun bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan rencana kerja, program kerja, kegiatan intelijen, dan operasi intelijen. Yang ketiga, ada bidang pidana umum yang dimana saya ditempatkan di divisi ini ketika saya magang. Divisi pidana umum memiliki tugas utama dalam penanganan perkara pidana yang bersifat umum, seperti pencurian, penipuan, penganiayaan, narkotika, dan kejahatan lainnya yang tidak termasuk dalam kategori pidana khusus, seperti korupsi atau tindak pidana ekonomi. Tugas utama divisi ini meliputi yang pertama, penuntutan, yaitu melakukan pendakwaan terhadap tersangka yang telah ditetapkan oleh penyidik. Yang kedua, pra-penuntutan, yaitu mempelajari dan meneliti berkas perkara yang diterima dari penyidik sebelum ditindaklanjuti ke tahap penuntutan. Yang ketiga, pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu melaksanakan eksekusi terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang keempat, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana, seperti pengawasan terhadap tahanan dan narapidana. Yang kelima, ada restoratif justice, yaitu upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan berdasarkan asas keadilan bagi korban dan pelaku. Dalam menjalankan tugasnya, Divisi Pidana Umum menangani beberapa dokumen penting, seperti SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, dokumen dari penyidik yang memberitahu jaksa tentang adanya penyidikan suatu perkara. Yang kedua ada BAP, berita acara pemeriksaan, berkas yang berisi hasil pemeriksaan terhadap saksi, tersangka, atau ahli. Yang ketiga ada rencana dakwaan, dokumen yang berisi tuntutan hukum terhadap tersangka yang akan diajukan di persidangan. Yang keempat ada surat tuntutan, dokumen yang disampaikan jaksa di persidangan sebagai dasar tuntutan terhadap terdakwa. Yang kelima ada putusan pengadilan, dokumen yang berisi keputusan hakim mengenai perkara yang ditangani. Yang keenam ada berkas eksekusi, dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan setelah berkekuatan hukum tetap. Yang keempat, ada bidang pidana khusus. Jika ada kasus yang lebih kompleks dan berdampak besar ke masyarakat, misalnya korupsi, tindak pidana pencucian uang, atau kejahatan ekonomi, bidang pidana khusus yang turun tangan. Proses penyidikannya biasanya lebih mendalam, dengan fokus membongkar kejahatan yang melibatkan pejabat publik atau instansi pemerintah. Tugas utamanya yang pertama, menyelidiki dan menyidik perkara pidana khusus, misal korupsi dan gratifikasi. Yang ketiga, mengajukan perkara ke pengadilan dan menjadi jaksa penuntut. Adapun di sini fungsi dari bidang tindak pidana khusus seperti penghimpunan laporan, pengadministrasian, penelitian, dan pengelolaan data, serta penyiapan laporan kepada pimpinan, perumusan kebijakan teknis dan administratif untuk kepentingan pemberian bimbingan, pengendalian supervisi kepada eselon bawahan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyidik, penuntutan, dan eksekusi terhadap tindak pidana khusus, penyiapan konsepsi bahan pertimbangan rencana, pendapat, dan sarana, pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan dan pengarahan yang digariskan oleh Jaksa Agung atau kepada Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan. Yang kelima, ada bidang perdata dan tata usaha negara. Bidang ini berperan sebagai pengacara negara, mereka mewakili pemerintah, BUMN, atau lembaga negara dalam kasus hukum yang bersifat perdata atau tata usaha negara. Jadi, misalnya ada sengketa lahan yang melibatkan instansi pemerintah, bidang datun yang mengurus pembelaannya di pengadilan. Tugas utama, yang pertama, memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah. Yang kedua, menjadi kuasa hukum negara dalam sengketa perdata. Yang ketiga, melakukan mediasi untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dan yang terakhir, ada bidang pengawasan. Ini semacam polisi internal yang memastikan semua pegawai Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bekerja sesuai aturan. Mereka yang memeriksa kalau ada dugaan pelanggaran disiplin, menerima pengaduan masyarakat, hingga mengevaluasi kinerja di tiap bidang agar tetap optimal dan bersih dari penyimpangan.
Tugas utama yang pertama, mengawasi kinerja dan perilaku jaksa atau pegawai. Yang kedua, menindaklanjuti laporan pelanggaran kode etik atau disiplin. Dan yang ketiga, melakukan inspeksi rutin dan investigasi internal. Sekian dari saya, terima kasih.